Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sipa Lipia dalam acara Breaking News, membahas berita aktual dan terpercaya. Konflik di Timur Tengah hingga saat ini masih terus terjadi. Dan kabar terkini, Israel tengah menyelidiki apakah pemimpin tertinggi Hamas, Yahya Sinwar, tewas dalam operasi mereka di jalur Gaza. Sejumlah kerabat mengiringi pemakaman massal warga Lebanon yang tewas terbunuh dalam serangan udara Zionis Israel awal pekan lalu. 9 peti mati dibalut dengan bendera Lebanon. Mereka yang tewas adalah bagian dari 22 orang yang tewas dalam serangan di desa Kristen Aito di Lebanon Utara. Israel berkilah, target mereka adalah fasilitas milik pejuang Hizbullah. Namun faktanya, yang di antara para korban adalah sebuah keluarga yang sengaja berlindung ke Lebanon Utara karena merasa tidak aman di Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel merilis video operasi darat mereka di perbatasan Lebanon. Militer Israel juga mengeluarkan peringatan kepada masyarakat untuk menjauh dari 2 bangunan di desa Timur Saranie dan Tamnine yang berada di Lembah Beka. Lembah Beka memang menjadi sasaran serangan Israel selama 2 pekan terakhir. Israel juga merilis video satelit yang menggambarkan serangan mereka di kota Bin Jbeil yang berhasil menewaskan pejabat Hizbullah, Hussein Al-Wadah. Militer Suriah menyatakan bahwa Zionis Israel telah melukai 2 warga sipil dan merusak pos militer di kota pesisir Latakia sekitar 100 km utara perbatasan dengan Lebanon. Sebuah video menggambarkan kebakaran di lokasi sasaran akibat serangan Israel. Israel memang secara teratur menargetkan situs militer di Suriah yang terkait dengan pejuang Hizbullah dan juga Iran. Di Isfahan, Iran, Kepala Garda Revolusi Paramiliter Iran, Jenderal Hussein Salami, mengancam Israel untuk tidak mengulangi kesalahan menyerang Iran, baik di wilayah Iran maupun di wilayah lain. Karena bila hal itu terjadi, maka Iran menjanjikan akan menyerang balik Israel. Di Berlin, Jerman, Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, Dilipen Jarini, dalam jumpa pers menyerukan kepada organisasi media internasional untuk memasuki Gaza guna melaporkan situasi terkini di Gaza. Hal ini disebabkan agar UNRWA mendapatkan laporan yang menyeluruh terhadap kondisi di Gaza. Karena saat ini mereka hanya menerima laporan dari jurnalis lokal atau organisasi yang beroperasi di jalur Gaza. Karena itu, kehadiran jurnalis internasional dinilai penting untuk menggambarkan apa yang terjadi di Gaza tanpa memihak kepada siapapun. Di jalur Gaza, sejumlah bantuan kemanusiaan masih terlihat dilakukan melalui jalur udara dengan menerjunkan bantuan melalui parasut. Sebelumnya, pejabat PBB menyatakan bantuan yang masuk ke Gaza berada dalam tingkat terendah dalam beberapa bulan terakhir. Apalagi jalur penyeberangan utama menuju Gaza di Gaza Utara telah ditutup oleh Israel sehingga tidak ada makanan atau pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk sejak 1 Oktober lalu. Sementara itu, Israel tengah menyelidiki apakah pemimpin tertinggi Hamas, yaitu Yahya Sinwar, tewas dalam operasi mereka di jalur Gaza. Militer Israel pada hari Kamis waktu setempat menyatakan ada 3 pejuang Hamas tewas dalam operasi di Gaza, namun tanpa menjelaskan lebih lanjut. Israel tengah memeriksa kemungkinan bahwa 1 dari ketiga orang yang tewas adalah Yahya Sinwar. Yahya Sinwar adalah salah satu arsitek utama dalam serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober 2023. Dan Sinwar terpilih sebagai pemimpin utama Hamas pasca terbunuhnya Ismail Hani dalam serangan Israel di Iran pada Juli lalu. Demikian berita dari saya Sipa Lipia, pamit undur diri dan sampai jumpa.